Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 BK Kampus Palembang yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Mental or Cognitive Symptoms of Crisis and Stress. Anggota kelompok 2 BK Palembang yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Mutia, dan juga 6 rekan saya, ada Ulfia Nurrohma, kemudian Sela Laswari Filia, Andini Kesuma Destiana, Muhammad Bantuan Perkasa, Ahmad Haikal Afifsyah, dan Putri Amalia. Next. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Andini Kesuma Destiana. Pada Andini, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi krisis. Secara umum, krisis adalah suatu persepsi dari suatu kejadian yang tidak bisa ditoleransi berdasarkan sumber-sumber kekuatan bagi diri individu yang mengalaminya. Ketika terjadi krisis, seseorang merasa trauma terhadap suatu kejadian yang dialaminya supaya tidak mengulang kejadian yang menimbulkan krisis itu kembali. Krisis memiliki beberapa karakteristik. Sigurd Selnow dan Ulmer mengatakan bahwa krisis memiliki 4 karakteristik, yaitu peristiwa spesifik, tak terduga, dan tidak rutin, atau serangkaian peristiwa yang menciptakan ketidakpastian dan ancaman yang tinggi, atau ancaman-ancaman terhadap organisasi tujuan prioritas tinggi. Dengan demikian, 3 karakteristik pertama adalah bahwa acara tersebut adalah 1. Tak terduga, contohnya kejutan, 2. Menciptakan ketidakpastian, 3. Dipandang sebagai ancaman. Baiklah, terima kasih kepada Andini Kesuma Destiana. Selanjutnya materi mengenai gejala mental atau kognitif pada krisis dan stres yang akan dibacakan oleh Ahmad Haikal Afifsyah. Kepada Haikal, saya persilakan. Gejala mental atau kognitif pada krisis dan stres. 1. Gejala umum pada anak prasekolah 1-5 tahun, terdiri dari teror malam hari, 2 kebingungan, 3 kehilangan minat pada sekolah. Gejala umum pada siswa usia sekolah 5-11 tahun, terdiri dari 1. Teror malam, mimpi buruk, ketakutan akan kegelapan, 2. Konsentrasi yang buruk. Gejala umum pada siswa pra-remaja 11 tahun sampai 14 tahun. Pertama, kehilangan minat pada aktivitas teman sebaya, kedua, penyangkalan. Gejala umum pada siswa remaja 14 tahun sampai 18 tahun terdiri dari 1. Kebingungan, 2. Konsentrasi buruk, 3. Kecenderungan untuk menyalahkan. Baik, terima kasih kepada Haikal. Materi selanjutnya pembahasan secara rinci mengenai gejala-gejala umum yang sudah dibacakan oleh Haikal tadi. Seperti yang pertama, teror malam hari akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Amalia. Kepada Putri, saya persilakan. Teror malam hari atau night terrors atau teror di malam hari merupakan gangguan tidur yang biasa dialami oleh anak. Saat mengalami teror malam, si kecil akan menangis, merengek, memukul, bahkan melompat dari tempat tidur. Matanya dalam kondisi terbuka, tapi ia belum terjaga dari tidurnya dan tidak menyadari keberadaan Anda. Teror malam hari ini terjadi pada 3 hingga 6% anak. Gangguan tidur ini paling dini terjadi di usia 18 bulan, tapi umumnya terjadi pada anak di awal usia 4 atau 5 tahun. Akibat dari teror malam hari ini, anak bisa mengalami krisis akibat ketakutan dan kecemasan yang timbul. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya ada gejala umum kebingungan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ulfia. Silakan kepada Ulfia. Nilai atau pola keamanan seseorang. Karena timbulnya ancaman atau rasa khawatir ini bisa membuat anak mengalami krisis. Individu mungkin dapat mengidentifikasi suatu situasi terhadap ancaman, tetapi pada kenyataannya ancaman terhadap diri berkaitan dengan perasaan khawatir dan keprihatinan yang terlibat di dalam situasi. Situasi tersebut adalah sumber dari kecemasan, tetapi bukan ancaman itu sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Ulfia. Selanjutnya materi gejala umum tentang mimpi buruk dan ketakutan akan kegelapan akan dibacakan oleh teman saya, Bantuan
Kepada Banton, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Mimpi buruk dan ketakutan akan kegelapan. Mimpi buruk terjadi di fase tidur bernama rapid eye movement atau REM, yaitu kondisi tidur yang ditandai dengan gerakan mata yang sangat cepat. Anak yang mengalami mimpi buruk kemungkinan telah mengetahui dengan jelas apa yang membuatnya merasa takut. Tetapi ia belum dapat mengungkapkan rasa takutnya hingga ia berusia 2 tahun. Ia akan merasa takut untuk tidur kembali. Di pagi hari, ia masih dapat mengingat bahwa ia telah mengalami mimpi buruk. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang dengan fobia kegelapan mungkin pernah mengalami kejadian traumatis di tempat yang gelap, sehingga ia merasakan rasa takut yang hebat. Ketika kembali berada di tempat yang gelap, ada juga yang menyatakan bahwa muncul rasa takut ini disebabkan oleh kekhawatiran berlebihan karena tidak bisa mengenali dan melihat lingkungan di sekitarnya dengan baik akibat kegelapan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya, Banton. Selanjutnya, materi tentang hilangnya minat pada sekolah akan kembali dibacakan oleh Andini. Kepada Andini, saya persilakan. Hilangnya minat pada sekolah, merasa dirinya tidak diinginkan di sekolah, dan merasa tidak memiliki teman membuat anak malas masuk sekolah. Bullying juga membuat anak kehilangan minat atau tidak fokus pada belajar. Terkadang sekolah-sekolah memberikan materi yang terlalu sulit bagi siswanya. Ada yang tertantang dengan materi itu, akan tetapi ada banyak juga yang menyerah karena materinya terlalu sulit. Baik, terima kasih penjelasannya Andini. Materi berikutnya yaitu gejala umum rendahnya konsentrasi yang akan dibahas oleh teman saya, Sela Laswarifilia. Kepada Sela, saya persilakan. Rendahnya konsentrasi. Umumnya, anak-anak yang kurang mampu berkonsentrasi menunjukkan sikap sulit mengikuti perintah, tidak dapat duduk diam, mengulangi kesalahan yang sama, sulitan menerima informasi dalam jumlah yang banyak, bahkan terbiasa melakukan pekerjaan secara acak daripada menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu. Konsentrasi anak yang mudah terganggu dapat terjadi akibat beragam hal, mulai dari pengaruh dalam diri anak seperti kelelahan, tidak ada motivasi, atau kurangnya kemampuan anak untuk mengontrol diri. Ada juga pengaruh luar seperti lingkungan yang berisik dan ramai. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sela Laswarifilia atas penjelasannya. Materi berikutnya gejala umum yang kehilangan minat pada aktivitas teman sebaya. Saya sendiri yang akan menerangkan materi yang ini. Jadi, gejala ini terjadi pada individu yang menginjak usia 11-14 tahun atau pada fase remaja awal. Pada usia-usia ini, remaja lebih dekat dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tua atau keluarganya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada usia remaja, baik dari lingkungan pertemanannya, bisa membuat remaja pada usia ini mengalami stres karena penolakan lingkungan temannya. Misalnya karena pembulian atau karena masalah pertemanan lainnya. Karena sebab-sebab permasalahan yang berat dan remaja tidak dapat menanggulangi situasi yang terjadi tersebut, maka timbul keadaan krisis pada dirinya. Materi berikutnya tentang gejala umum penyangkalan. Penyangkalan akan dijelaskan oleh Ahmad Haikal Afifsyah. Kepada Haikal, saya... Penyangkalan. Menurut Belak 1997, penyangkalan atau denial merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri bagi remaja. Biasanya pada usia-usia ini remaja banyak merahasiakan sesuatu dari lingkungan keluarganya, terlebih lagi orang tuanya. Biasanya hal-hal yang disangkal remaja merupakan sebuah masalah yang terjadi pada dirinya maupun lingkungannya. Namun tanpa remaja sadari, denial atau penyangkalan ini bila terus-menerus dilakukan semasa hidup justru akan berakibat pada kesehatan mental seseorang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu gejala kebingungan. Kebingungan akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Amalia. Kepada Putri, saya persilakan. Kebingungan
Kebingungan yang terjadi di usia remaja akhir cenderung merupakan gejala krisis identitas, karena pada masa-masa ini merupakan masa pencarian jati diri dari berbagai aspek yang sangat luas untuk mengetahui jawaban dari siapa saya, mau jadi seperti apa saya di masa mendatang, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan jati diri atau identitas bagi remaja. Bila ia mengalami kebingungan yang bisa menimbulkan gelisah dan rasa gundah, akibat belum menemukan identitas dirinya, maka pencarian identitas diri ini bisa menjadi konflik baginya sehingga bisa memicu stres. Baiklah, terima kasih penjelasannya kepada Putri. Berikutnya, gejala rendahnya konsentrasi atau konsentrasi yang buruk akan dijelaskan oleh Banton. Kepada Banton, saya persilahkan. Rendahnya konsentrasi yang buruk. Konsentrasi berkaitan dengan daya pikir, yang tentunya hal ini berdasar pada kognitif manusia. Menginjak usia remaja akhir, informasi yang diterima individu sangat banyak, dari yang abstrak sampai sesuatu yang sangat detail dan kompleks. Terlebih lagi untuk masalah ilmu pengetahuan, tidak jarang remaja sukar menerima informasi mata pelajaran karena begitu banyak yang harus diproses otaknya. Sehingga banyak pada usia-usia ini mengalami tekanan sehingga bisa menjadi salah satu penyebab yang menimbulkan situasi krisis bagi dirinya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya kepada Banton. Materi selanjutnya, gejala tendency of blame akan dijelaskan oleh Sela Laswari Vidya. Kepada Sela, saya persilakan. Tendency of blame. Tendency of blame atau bisa diartikan sebagai kecenderungan menyalahkan. Ini merupakan salah satu proses kognitif yang bahkan bisa menimbulkan situasi stres dan krisis yang bisa berakibat ke mental remaja. Usia remaja kian hari sering kita temukan kerap menyalahkan dirinya maupun orang lain karena tidak sesuai dengan standar atau suatu hal yang dianutnya. Namun tanpa disadari, bila hal ini tidak ditanggapi dengan baik, maka akan menimbulkan stres, bahkan bisa berujung depresi. Akibatnya menyalahkan dan membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Sela. Itulah penjelasan mengenai mental or kognitif yang berpengaruh, yang merupakan gejala bisa menyebabkan krisis pada manusia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kami bahas. Dari keseluruhan gejala yang sudah kami paparkan tadi, gejala-gejala tersebut merupakan berasal dari kegiatan atau kejadian yang tiba-tiba atau tak terduga yang bisa menimbulkan trauma sehingga individu tidak mau mengalami kejadian itu kembali. Sehingga bila kejadian itu terjadi pada diri individu yang menimbulkan gejala-gejala tadi dan individu tersebut tidak dapat merespon hal tersebut sehingga dapat menimbulkan keadaan atau situasi krisis yang terjadi bagi dirinya. Namun bila individu tersebut dapat merespon gejala-gejala tadi dengan baik atas sumber-sumber kekuatan yang dimiliki dirinya, maka situasi krisis atau keadaan krisis tidak akan terjadi bagi dirinya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 2 yang membahas materi tentang mental or cognitive symptoms of crisis and stress yang dipresentasikan oleh kelompok 2 BK Palembang. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.